Kita nggak ada urusan dengan hatinya seseorang. Hatinya urusan dia dengan Allahu Jalla wa'ala. Urusan kita apa yang nampak. Kalau orang yang baru mengatakan, aku masuk Islam saja, nggak boleh dibunuh. Apa kabar dengan orang yang udah sholat Jumat bersama dengan kita? Apa kabar dengan orang-orang yang telah melaksanakan haji, udah umroh, udah zakat, sholat 5 waktu? Lebih haram lagi. Bagaimana reaksi kita jika kita mendengar adanya orang-orang yang mereka berangkat dari rumah mereka masing-masing lalu pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Mekah, lalu sampai di Mekah, sampai di Masjidil Haram berdekatan dengan Ka'bah, ia hancurkan Ka'bahnya, ia bakar kiswahnya, ia rusak Ka'bahnya. Apa reaksi kita ya ikhwata? Saya tidak ragu bahwa reaksi kita seluruhnya akan marah, mencela, melaknat. Kita katakan perkataan-perkataan yang pedas kepada orang tersebut. Keterlaluan. Ka'bah berani dihancurkan. Namun ikhwata fiddin azakumullah, itu hanya permisalan. Namun yang pasti, yang lebih parah atau yang lebih parah daripada penghancuran Ka'bah itu telah terjadi. Yang lebih parah daripada kerusakan Ka'bah itu telah terjadi. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawaf di sekeliling Ka'bah. Lalu Rasul mengatakan, "Ya ma atyabuki wa ma atyabarihaki," wahai Ka'bah, sungguh indah engkau, sungguh semerbak wangimu. Wa ma a'zamuki wa ma a'zama hurmataki, dan sungguh besarnya kemuliaanmu dan sungguh besarnya kehormatanmu. Ini yang Rasul katakan kepada Ka'bah. Namun Rasul SAW mengatakan, waladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, la hurmatal mu'min a'zamu indallahi minki. Namun demi Allah, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu lebih besar di hadapan Allah dibandingmu wahai Ka'bah. Malihi wa damih, hartanya, darahnya, wa an la nadhunnu bihi ila khaira, dan kami tidak diperintahkan kecuali untuk berbaik sangka kepada kaum muslimin. Ikhwatah, Ka'bah ternyata tidak lebih tinggi kehormatannya dibanding seorang mukmin. Kalau seseorang itu bakal marah dan mencela orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah, mestinya mereka juga marah, mestinya mereka juga mencela dengan adanya orang-orang yang sangat mudah menumpahkan darah seorang muslim, menumpahkan darah seorang mukmin dengan alasan-alasan yang remeh, dengan alasan-alasan yang tidak penting. Perkara 2.000, perkara parkir 5.000, maunya bunuh-bunuhan. Perkara 100.000, hutang 5 juta, maunya bunuh-bunuhan. Urusan perempuan maunya bunuh-bunuhan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semurah itu darah kaum muslimin. Ikhwatah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuqda yaumal qiyamati fid dima. Kasus yang pertama kali akan dihidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kasus pembunuhan. Kasus pertumpahan darah. Islam gak pernah menganggap remeh darahnya seorang muslim. Islam bahkan tidak pernah menganggap remeh darahnya seorang yang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin setempat, siapa yang bunuh mereka, lam yarah raihatal jannah, dia enggak bakal mencium aromanya surga. Aromanya, kita nggak cerita masuk surga, aromanya telah didapatkan bahwa dia tidak akan menciumnya jemaah. Siapa yang dibunuh? Kafir, tapi kafir mu'ahad, jiwa yang nggak berhak dibunuh. Di dalam Islam berat. Kalau orang kafir aja nggak boleh dibunuh sembarangan, gimana yang sholat? Gimana yang sedekah? Gimana para da'i? Gimana para ustadz? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semudah itu seseorang membunuh saudaranya,
Terlebih sebab masalah harta. Masalah harta merupakan sebab utama pembunuhan. Masalah harta merupakan sebab tertumpahnya darah orang muslim. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, kita mesti betul-betul mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Miqdad radhiyallahu taala anhu. Miqdad datang kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in laqaitu rajulan minal kuffar. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan seorang yang kufar, orang kafir? Faqtatalna, lalu kami bertempur ya Rasulullah. Yani di pertempuran berhak untuk dibunuh oleh Miqdad. Kami bertempur ya Rasulullah. Lalu kafir ini justru menebas salah satu dari tanganku, memutus salah satu dari tanganku ya Rasulullah. Setelah dia memutus salah satu dari tanganku, aku ingin membalasnya, namun dia bersembunyi di belakang pohon. Apa kata Miqdad? Aqtuluh, boleh nggak saya bunuh ya Rasulullah? Kenapa? Karena begitu Miqdad angkat pedangnya, orang yang telah memutuskan tangan Miqdad itu mengatakan, aslamtu lillah, aku masuk Islam. Aqtuluh, boleh nggak saya bunuh ya Rasulullah? Orang ini mengatakan, saya masuk Islam, boleh nggak dibunuh? Apa kata Rasulullah SAW? La taqtuluh, nggak boleh dibunuh. Ya Rasulullah, dia mengatakan masuk Islam setelah memutuskan salah satu tangan saya. La taqtuluh, nggak boleh dibunuh wahai Miqdad. Kalau kamu membunuhnya, maka kamu seperti dia dan dia seperti kamu. Yani engkau pembunuhnya dan dia korbannya. Subhanallah. Jamaah barakallahu fikum. Kalau kita ingin mengedepankan perasaan kita, ya kita sama dengan Miqdad. Orang ini mengatakan la ilaha illallah atau saya masuk Islam, itu karena pedang sudah di hadapan dia ya Rasulullah. Dari tadi dia nggak mengatakan saya masuk Islam. Tapi apakah alasan itu diterima oleh Rasulullah SAW? Enggak. La taqtuluh, jangan dibunuh. Karena hukum kita hukum zahir yang kelihatan. Kita nggak ada urusan dengan hatinya seseorang. Hatinya urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Urusan kita apa yang nampak. Kalau orang yang baru mengatakan aku masuk Islam saja nggak boleh dibunuh, apa kabar dengan orang yang udah sholat Jumat bersama dengan kita? Apa kabar dengan orang-orang yang telah melaksanakan haji, udah umroh, udah zakat, sholat 5 waktu? Lebih haram lagi